Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang teori produksi dan estimasi. Dan anggota kelompok kami yaitu aku, Meika Indriani, aku, Aritika Febianti. Halo, saya Andre Oktiananto. Halo, saya Andika Mijananto. Dalam organisasi produksi, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasi tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan mentah yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Produksi merujuk pada perubahan bentuk berbagai input dan sumber-sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Seluruh aktivitas yang terlibat dalam produksi barang dan jasa, yang pertama, meminjam untuk membangun, yang kedua, ekspansi fasilitas produksi, yang ketiga, merekrut karyawan, yang keempat, menjalankan pengendalian mutu, yang kelima, akuntansi biaya. Dalam industri modern, aktivitas produksi bukan sekedar transformasi input-output, tetapi juga dipandang sebagai penciptaan nilai tambah. Pembahasan yang kedua yaitu input dan periode waktu produksi. Input adalah berbagai sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Input bagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu input tetap, yaitu input yang tidak dapat berubah dengan mudah selama periode waktu tertentu, kecuali dengan mengeluarkan biaya yang besar. Yang kedua yaitu input variabel. Input variabel adalah input yang dapat divariasikan atau berubah dengan mudah dan cepat, seperti bahan mentah dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Periode waktu produksi. Periode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, periode jangka pendek. Pada periode ini, perusahaan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengubah kapasitas produksi, namun dapat mengubah tingkat inputnya, misalnya menambah atau mengurangi tenaga kerja. Yang kedua yaitu periode jangka panjang. Pada periode ini, perusahaan dapat mengubah semua input, termasuk kapasitas produk berupa mesin dan peralatan produksi lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi produksi. Apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi adalah merupakan suatu persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi setiap periode waktu dengan kombinasi berbagai input. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu I sama dengan F dikali LK, di mana I adalah output produksi, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal kerja. Fungsi produksi bagi menjadi dua. Yang pertama adalah isokuan, yang kedua adalah isopos. Isokuan produksi adalah menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input tenaga kerja dan modal yang digunakan berproduksi pada tingkat output tertentu. Isopos menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli atau dipekerjakan oleh perusahaan pada tingkat biaya tertentu. Skala hasil adalah derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu, di mana kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Skala hasil dibagi tiga. Yang pertama, skala hasil tetap. Jika kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional. Yang kedua, skala hasil meningkat. Jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar. Dan yang ketiga, skala hasil menurun. Jika output menurun dalam proporsi yang kecil. Inovasi produk adalah determinan yang penting bagi daya saing perusahaan. Yang pertama, inovasi produk baru, dan yang kedua adalah inovasi proses. Kemudian, inovasi dapat dibahas dengan isokuan. Yang pertama, produk baru butuh isokuan baru, dan yang kedua, menggambarkan tingkat output dapat diproduksi dengan lebih sedikit input dibanding inovasi sebelumnya.